pada saat itu Nabi sedang merasa sedih-sedih karena orang-orang yang beliau sayangi telah tiada. Namun Allah yang Maha Penyayang tidak membiarkan Nabi bersedih lama-lama. Allah ingin memberikan hadiah yang paling indah yang pernah ada dalam sejarah dunia. Tiba-tiba datanglah malaikat Jibril yang membawa seekor hewan yang sangat cantik dari surga. Namanya Al-Buraq. Tubuhnya putih bersih, punya sayap, dan larinya secepat kilat. Sekali melangkah, wush, ia sudah sampai ke ujung langit. Baiklah wahai Muhammad, kata malaikat Jibril. Nabi pun naik ke punggung Buraq. Dalam sekejap mata, mereka terbang membelah malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Di sana, Nabi Muhammad melihat cahaya yang sangat terang dan memimpin sholat para nabi terdahulu. Indah sekali, bukan? Tapi perjalanan tidak berhenti di situ. Malaikat Jibril mengajak Nabi Muhammad naik, terus naik, menembus awan hingga ke langit yang paling tinggi. Di langit pertama, Nabi bertemu Nabi Adam. Di langit-langit berikutnya, bertemu Nabi Isa, Nabi Yusuf yang kapan, Nabi Musa, hingga Nabi Ibrahim. Semua nabi tersenyum dan berkata, "Selamat datang wahai saudaraku yang baik." Hingga akhirnya Nabi Muhammad sampai ke sebuah tempat yang paling tinggi dan paling indah. Namanya Sidratul Muntaha. Di sana tidak ada satupun manusia yang pernah sampai kecuali Nabi Muhammad. Tempat itu dipenuhi cahaya warna-warni yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Di sanalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara kepada Nabi Muhammad. Hayo, tahu tidak? Yaitu salat. Tahu tidak adik-adik? Awalnya salat itu disuruh 50 kali sehari. Wah, bayangkan kalau kita sholat 50 kali sehari. Mungkin kita tidak sempat bermain atau sekolah ya. Tapi Nabi Muhammad yang sangat sayang kepada kita meminta keringanan kepada Allah. Ya Allah, umatku tidak akan sanggup. Kata Nabi, Allah yang Maha Baik akhirnya memberikan nikmat hingga menjadi 5 waktu saja, yaitu subuh, zuhur, asyar, maghrib, dan isya. Meski hanya 5 kali, pahalanya tetap sama seperti sholat 50 kali. Hebat kan? Sebelum fajar menyingsing, Nabi Muhammad sudah kembali ke rumahnya di Mekah. Beliau membawa oleh-oleh perintah salat untuk kita kerjakan setiap hari. Sejak saat itu, setiap kali kita mendengar suara azan, kita harus ingat, itulah panggilan